warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 1124-10466 kelas C06. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Sehubung dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Halipi sebagai pengganti UTS semester 2 ini, perihal artikel yang berjudul Indonesia Gelap dan beberapa PT di Indonesia yang mengalami kebangkrutan, salah satunya PT Sri Rejeki Utami atau biasa disebut dengan PT Sritex. Sebelumnya sudah kita ketahui ya kalau PT Sritex itu menjadi salah satu PT industri tekstil terbesar di Indonesia yang memiliki 50.000 karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilansir dari artikel narasi yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2025 menginformasikan bahwa PT Sritex ini didirikan pada tahun 1966. 2 tahun setelah itu, perusahaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga mendirikan pabrik di daerah Sukoharjo. Fokus utama PT ini yaitu produksi kain kelentang dan celup. Sritex pernah menjadi seragam militer NATO dan tentara Jerman pada tahun 1966. Sebanyak 30.000 desain kain termasuk 6 desain pakaian militer ini telah dipatenkan oleh Dirjen Haki. Sritex juga berhasil menjadi pemasok utama benang berkualitas tinggi untuk pabrik tekstil di beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Argentina, dan Brazil. Wah, luar biasa pencapaiannya ya. Padahal PT ini udah, jika dihitung-hitung ya, PT ini udah berdiri sekitar 59 tahun, tapi saya mengalami kebangkrutan. Dalam video yang diinfokan dari Bapak, salah satu faktor PT ini mengalami kebangkrutan yaitu mempunyai utang hampir 30 triliun, namun tidak dijelaskan penyebab lainnya. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan penyebab apa saja yang dialami PT ini hingga mengalami kerugian yang sangat besar dan dinyatakan pailit pada tahun 2025 ini. Menurut artikel majalah Tempo yang dirilis pada 1 November 2019 mencatat bahwa ada 5 penyebab mengapa industri tekstil di Indonesia mengalami kolaps atau keruntuhan. Hal ini dialami oleh PT Sanken itu sendiri dan beberapa PT yang lainnya juga ya. Di sana mengatakan bahwa pemicu awal PT ini mengalami kerugian diawali oleh terjadinya bencana pandemi COVID-19 pada tahun COVID-19. Pada tanggal 24 Juni 2024, Direktur Willy Salam juga mengungkapkan bahwa pendapatan PT Sritex ini mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Media CNBC Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 PT Sritex ini mengalami penurunan laba bersih sebesar 2,65%. Dicatat dalam keuangan 2020, laba bersih PT Sritex sebesar 85,5
85,30 juta US dollar atau setara dengan 1,19 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019, PT ini mendapatkan keuntungan laba bersih sebesar 87,65 juta US dollar. Penurunannya emang cukup tipis, namun ini sangat berdampak sekali ya terhadap PT tersebut. Sudah kita ketahui bahwa terjadinya COVID-19 itu memang sangat berdampak sekali di perekonomian dunia, terutama Indonesia itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh karena begitu banyak masyarakat yang terdampak COVID-19, dan beberapa karyawan juga terkena. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, karena dapat mengurangi produktivitas produksi dan akhirnya hasilnya tidak maksimal. Penyebab kedua mengapa industri tekstil di Indonesia mengalami kolaps atau keruntuhan yaitu terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2022, di mana kita tahu bahwa Rusia itu merupakan negara terbesar yang menghasilkan minyak bumi dan gas. Willy Salem juga mengatakan bahwa kondisi geopolitik perang Ukraina dan Rusia serta Israel dan Palestina menyebabkan gangguan supply chain atau rantai pasok dan juga penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di kawasan Eropa dan Amerika. Ya karena Rusia itu sendiri menstop supply kepada negara-negara yang terlibat, satunya Amerika. Jadi kita kekurangan supply ekspor. Media Tempo juga menyatakan bahwa pelonggaran impor produk tekstil melalui pemerintah Menteri Perdagangan nomor 8 2024 menjadi salah satu penyebabnya. Regulasi terbaru melalui peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan impor memperbesar keran impor produk tekstil ke Indonesia. Akibatnya pasar domestik dibanjiri produk tekstil impor baik legal maupun ilegal. Direktur Eksekutif Asosiasi Perstektilan Danang Girindrawan mencatat tanpa adanya pertimbangan teknis yang sebelumnya diatur dalam regulasi, produk tekstil asing semakin mudah memasuki pasar Indonesia. Ketika itu terjadi, bisa kita bayangkan sebulan bisa 10-20 ribu kontainer masuk ke Indonesia dalam waktu yang sangat cepat. Saya sendiri sebagai konsumen sangat merasakan hal tersebut, bahwa produk-produk impor itu sangat mudah sekali didapatkan, apalagi pada zaman sekarang media sosial all shop semakin berkembang, dan biasanya harga-harga impor itu lebih menarik karena emang harganya jauh lebih rendah dari harga lokal. Ini emang sangat menjadi khawatiran Indonesia ya. Penyebab selanjutnya yaitu penumpukan produk tekstil impor di pasar domestik. Importasi barang-barang tekstil dan garmen impor, baik legal maupun ilegal, telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan penumpukan sisa barang-barang impor yang menyebabkan pasar domestik mengalami kejenuhan. Produk-produk impor yang tersisa ini dipasarkan ke masyarakat, namun tidak diimbangi dengan daya beli yang memadai. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPBK, Nahdi Herdiaman menyampaikan keresahannya terkait maraknya produk tekstil impor yang beredar di pasar domestik ini. Nahdi menyebutkan banyak produk impor ilegal yang kini dilegalkan dan dijual bebas, sehingga mematikan industri lokal. Ia berkata bahwa barang ilegal yang menjadi legal ini bahaya bagi kami sebenarnya. Produk-produk baru dengan harga murah menggerus pasar lokal, membuat kita para pelaku IKM semakin tertekan. Nahdi juga menyampaikan, meski pelaku usaha lokal siap bersaing dengan produk impor yang legal, mereka kesulitan bertahan melawan barang-barang murah yang tidak wajar harganya. Kalau dengan impor legal kami siap bersaing, tapi kalau harganya sudah tidak masuk akal, para UMKM dan UKM bisa mati. Banyak teman-teman IKM akhirnya beralih menjual produk impor murah, dan itu berdampak pada meningkatnya pengangguran. Benar ya, menurut saya dengan kita menjual barang-barang impor, itu artinya selain kita tidak membantu UMKM, itu juga dapat menambah tingkat pengangguran, karena minat produk lokal itu berkurang. Penyebab selanjutnya adalah maraknya HK di industri tekstil. Berdasarkan data yang diterima oleh API, setidaknya 13.800 pekerja di industri tekstil telah mengalami PHK. Nah, seperti yang tadi saya bilang, semakin kita mengambil barang impor, itu akan mengurangi penjualan lokal dan akhirnya pengangguran menaik ya. Meskipun angka ini belum bisa dipastikan secara akurat, fenomena ini menjadi kenyataan yang memprihatinkan. Menurut Danang, gelombang PHK ini merupakan dampak langsung dari pelonggaran impor yang membuat produk-produk impor menguasai pasar domestik. Langsung dirasakan gitu. Langsung cepat terjadi. Saya berharap kita bisa lebih mencintai produk lokal untuk mendukung UMKM agar perekonomian kita juga bisa naik, meskipun harganya pasti lebih mahal kalau lokal dibanding dengan produk impor, tapi kualitasnya juga sebenarnya sesuai dengan harga, tapi tidak terkecuali ada ya produk-produk yang memang overpriced di Indonesia ini. Contohnya seperti kasus-kasus yang kemarin yang lagi viral di TikTok, ada salah satu brand yang dia itu menjual produk itu dengan harga yang sangat mahal, dan sebenarnya itu tuh jauh dari harga aslinya gitu. Ya kita harus pandai-pandai memilih juga kalau misalkan membeli produk-produk lokal. Kita harus memastikan juga kalau misalkan barang-barang tersebut tuh emang kualitasnya juga baik. Tidak menutup mata kalau emang barang-barang Indonesia juga banyak yang kualitasnya baik-baik gitu ya. Penyebab
Penyebab selanjutnya adalah oversupply produk tekstil Cina akibat pembatasan pasar di Amerika Serikat dan Eropa. Cina tengah menghadapi masalah oversupply produk tekstil dan garmen karena adanya pembatasan dagang dari pasar Amerika dan Eropa. Akibatnya, produk-produk ini dialihkan ke Indonesia yang terikat dalam kerjasama ASEAN Pacific Trade Agreement dengan Cina. Selain itu, Cina juga aktif menggelar eksibisi di Indonesia sebagai strategi memasukkan produk-produk mereka ke pasar. Apalagi dengan berita yang sekarang ya, yang tengah kita pantau, yaitu perang dagang antara Cina dan Amerika, bahwa Amerika dan Cina itu saling menaik-naikkan harga pajak ya. Sesuai salah satu video yang saya lihat ya, dari perdagangan itu, bahwa Cina itu bakalan menang. Saya melihat sumbernya dari salah satu YouTube channel YouTube Raymond Chin. Mengapa Cina bakalan menang? Karena dia memiliki kartu S yang ada di Amerika. Cina itu emang sangat pintar ya. Dia dia tidak bisa masuk ke pasar Amerika, tapi dia mengembangkan pabriknya di negara-negara yang bisa mensuplai ke Amerika. Contohnya seperti negara Meksiko. Saat ini Cina sedang gencar-gencaran membuat pabrik di Meksiko agar bisa mensuplai ke Cina, tapi dengan nama dari Meksiko. Namun sebenarnya produk itu produk dari Cina itu sendiri. Nah, sudah tidak asing ya dengan produk-produk Cina di negara kita juga. Sangat banyak sekali, bukan hanya tekstil, juga hal-hal barang-barang kecil seperti semacam phone case yang kita pakai sehari-hari di HP. Salah satu alasan mengapa kita lebih menggemari produk-produk dari Cina, karena yang pertama mereka itu murah ya. Saya penasaran mengapa produk-produk China itu dia sangat murah. Ternyata biaya produksinya itu, pabrik-pabrik mereka itu mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga proses produksinya juga lebih murah. Beda dengan Indonesia. Kita sebagai perusahaan itu yang berdiri sendiri, tidak ada subsidi, dan itu menjadi salah satu penyebab mengapa barang-barang kita itu lebih mahal, karena emang biayanya juga memakan harga. Terkait situasi ini, Indonesia juga tertinggal ketimbang Vietnam. Penggunaan teknologi di industri Vietnam atau Cina membuat ongkos produksi tekstil menjadi lebih murah ketimbang di Indonesia. Di pasar global, produksi tekstil Indonesia juga kalah bersaing dengan kompetitor di Vietnam. Cina yang memiliki daya saing tinggi dari murahnya labor atau upah kerja yang digunakan, juga teknologi yang digunakan. Ya, seperti saya bilang, mengapa mereka itu ongkos produksinya sangat murah? Karena mendapatkan subsidi pemerintah dari pusat. Nah, sedangkan kita
tidak mendapatkan, dan kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini jarak antara produksi dengan yang lainnya itu daerahnya berjauhan, sehingga itu membuat ongkos produksi kita menjadi lebih mahal, dan harganya juga pastinya lebih mahal dari produk-produk yang impor. Penyebab selanjutnya yaitu import ilegal yang tidak tercatat. Nah, maraknya praktik dumping atau penjualan barang impor dengan harga yang murah menambah tantangan bagi industri tekstil Indonesia itu sendiri. Selain itu, adanya barang impor yang tidak tercatat juga memperburuk kondisi. Berdasarkan data Trademap pada tahun 2021 dan 2022 tercatat adanya impor tekstil dari Cina yang tidak tercatat di Indonesia dengan nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat produk-produk lokal kalah bersaing di pasar dalam negeri, yang pada akhirnya menekan produktivitas dan pendapatan produsen lokal. Baik, itu adalah 5 penyebab industri tekstil di Indonesia mengalami kolaps. Maksud dari istilah Indonesia gelap yang lagi viral di media sosial itu menggambarkan situasi suram sektor industri Indonesia di awal pemerintah Prabowo dan Gibran. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi krisis Indonesia gelap ini? Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk merespon gelombang kebangkrutan pabrik dari PHK massal. Meskipun masih menuai kritik dan berbagai pihak, berikut adalah peran konkret pemerintah beserta analisis efektifnya. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dan intensif, seperti subsidi listrik industri, memberikan diskon 50% tarif listrik untuk industri padat, karya dan ekspor PMK nomor 25 2025. Masalahnya hanya berlaku untuk industri baru, tidak menyelamatkan pabrik yang lama seperti Sritex. Yang kedua adalah tax holiday dan tax allowance, perpanjangan intensif pajak hingga 20 tahun untuk investasi hijau dan smelter. Contohnya seperti PT GNI dapat tax allowance senilai 2,1 triliun tetapi tetap kolaps karena overproduksi. Yang kedua adalah program sosial penopang PHK, seperti kartu prakerja gelombang 50 dialokasikan oleh pemerintah senilai 10 triliun untuk pelatih 2 juta peserta. Kritiknya hanya 20% penerima berasal dari sektor manufaktur di PHK. Yaitu yang kedua, perluasan kur mikro. Bunga diturunkan dari 6% menjadi 3% dengan plafon 500 juta rupiah. Namun kendalanya itu UMKM manufaktur kesulitan akses karena persyaratan agunan. Yang ketiga adalah investigasi sektor spesifik. Industri contohnya dalam industri tekstil, yaitu larangan impor 62 jenis produk tekstil. Hasilnya impor tekstil Cina turun menjadi 18%, tapi bahan baku kapas tetap mahal. Nah, yang kedua adalah industri nikel. Pembatasan ekspor biji nikel kadar rendah 1,-7%. Dampaknya 12 smelter baru terbangun tapi 3 kolaps seperti PT GNI. Yang keempat adalah reformasi regulasi, percepatan perizinan. Sistem OSS RBA kini memprosesnya 3 hari, sebelumnya sampai 14 hari. Catatannya masih ada 14 jenis perizinan yang tumpang tindih. Yang selanjutnya adalah revisi UU Cipta Kerja, penyederhanaan
1.200 aturan daerah yang menghambat investasi. Tantangannya masih ada judicial review di MK. Yang kelima adalah diplomasi ekonomi, yaitu perjanjian dagang baru FTA dengan Uni Emirat Arab tahun 2020 dan Turki 2025 untuk diverifikasi ekspor. Namun realitanya ekspor tekstil ke Uni Emirat Arab hanya 3,5% dari Januari sampai April 2025. Selanjutnya adalah negosiasi tarif Trump. Pemerintah lobby Amerika Serikat untuk pengecualian tarif 308 produk Indonesia. Hasilnya 47 produk dapat keringanan, terutama otomotif dan furniture. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.